Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Fori. Hari ini kita akan belajar matematika kembali tentang kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Berbicara tentang kecepatan tidak terlepas dari adanya jarak tempuh. Jarak tempuh sendiri adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat. Karena jarak tempuh meliputi panjang lintasan, maka yang digunakan sama dengan satuan panjang. Jadi, satuan panjang sama dengan satuan jarak. Satuan jarak meliputi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dan apabila naik satu tingkat atau satu tangga, maka harus dibagi 10. Dan apabila turun satu tingkat atau satu tangga, maka harus dikali 10. Untuk lebih mudah menghafalkan satuan jarak atau satuan panjang ini, dapat kita menggunakan kalimat kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Kucing yaitu kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil meter, Desi desimeter, cantik sentimeter, dan mondar-mandir yaitu milimeter. Untuk lebih mudah memahami, silakan perhatikan contoh berikut. Jarak puskesmas ke rumah Mita yaitu sepanjang 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? (0,5 km) kita ubah dulu menjadi satuan meter dengan menggunakan tangga satuan jarak. Kilometer ke meter yaitu turun 3 tangga. Setiap satu tangga kita kalikan dengan 10. 0,5 km sama dengan 0,5 kali 10 kali 10 kali 10 karena turun 3 tangga. Sama dengan 0,5 kali 1000. 0,5 km sama dengan 500 meter. Jadi, jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 500 meter. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hubungan antar satuan jarak. Satuan kecepatan sama dengan satuan jarak per satuan waktu. Contohnya, 1 km per jam sama dengan berapa meter per detik. Di sini harus kita ubah 1 km per jam dapat ditulis sama dengan 1 km per 1 jam. Kita ubah kilometer menjadi meter dan jam menjadi detik. 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Kita bagi 200 untuk meter dan detiknya. Hasilnya adalah 5 meter per 18 detik atau 0,28 meter per detik. Selanjutnya yaitu hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Rumus dari kecepatan sendiri atau biasanya disimbolkan dengan V yaitu jarak yang ditempuh atau S dibagi dengan waktu tempuh atau T. Contohnya, Pak Arif berangkat pukul 07.00 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 07.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita cari waktu tempuh, yaitu waktu tiba dikurangi dengan berangkat, atau 07.30 dikurangi 07.00 sama dengan 30 menit. Selanjutnya kita tuliskan rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Tinggal kita masukkan
jarak yang ditempuh yaitu 30 km dibagi dengan waktu yaitu 30 menit. 30 menit sama dengan setengah jam. Karena yang diminta pada soal adalah kilometer per jam, maka harus diubah ke bentuk jam. Hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Untuk mempermudah kita dalam menghafalkan rumus hubungan kecepatan jarak dan waktu, kita dapat menggunakan segitiga istimewa yang di dalamnya terdapat J yaitu jarak, K kecepatan, dan W waktu. Untuk mencari jarak, kita tutup J atau jaraknya. Maka rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Dan apabila mencari kecepatan, berarti kecepatannya yang kita tutup. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dan untuk mencari waktu, berarti W-nya yang kita tutup. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Selamat belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.